Woi, woi, praktikum kimianya hari ini, woi, bangun, woi. Apa bocil? Deadline-nya hari ini. Hah? Astaga. Tunggu dulu ganti jam. Tuing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Camp Lab Plus. Nggak tahu ini keberapa ya kita pertemuan kita ya. Nggak ingat lagi karena kita udah banyak bertemu di Camp Lab Plus ini. Dan kembali, selamat datang di Camp Lab Plus kembali karena Camp Lab Plus akan selalu menemani kalian tentang lumbung seputar praktikum-praktikum kimia. Nah, sebelum kita lanjut ke praktikum kimianya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Rezel. Saya dari kelas 11 MS1 SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Nah, teman-teman, kali ini kita mau praktikum apa ya? Dengar-dengar kali ini kita materinya laju reaksi. Nah, kali ini berarti kita akan melakukan praktikum tentang laju reaksi. Nah, tahu nggak apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Nah, ada 4 teman-teman. Yaitu yang pertama ada luas permukaan, yang kedua ada suhu, yang ketiga ada konsentrasi, dan yang keempat adalah katalis. Nah, langsung aja kita ke praktikumnya dan simak apa-apa saja maksud dari faktor-faktor keempat tadi. Check it out. Oke guys, kali ini udah tersedia bahan dan alatnya. Sebelum kita melanjutkan praktikum, ada baiknya saya akan menjelaskan tentang apa itu laju reaksi. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, laju reaksi adalah kecepatan reaksi menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Nah, untuk laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan per detik reaksi. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke praktikum. Kita akan buka gelasnya. Kali ini berisi air sekitar 100 ml. Nah, kali ini langsung aja kita masukin, kita nggak sebut merek, ini vitamin C. Yang mana satu lagi vitamin C nya udah dihaluskan, sedangkan yang satu masih berbentuk batang. Oke, yang batang dulu kita masukin. Nah, kita akan menggunakan stopwatch sekitar 5 menit. Oke, setelah 5 menit saya pantau teman-teman, kali ini sepertinya lebih cepat reaksi yang setelah dipecahkan dibanding pil yang masih bentuk batangan. Nah, kali ini kita dapat kesimpulannya bahwa luas permukaan bidang sentuh itu sangatlah penting perannya karena akan semakin cepat sebuah reaksinya. Nah, begitu juga kalau misalnya semakin kecil luas bidang sentuhnya atau luas permukaan sentuhnya, maka semakin kecil pula tumbukan antar partikelnya dan juga semakin lama reaksinya. Nah, dan juga karakteristik pada kepingannya itu sangat memfaktori atau sangat mempengaruhi, karena semakin halus kepingannya maka semakin cepat ataupun semakin kecil waktu yang dibutuhkan. Dan sebaliknya, kalau misalnya karakteristik kepingannya itu masih berbentuk batangan atau masih kasar, itu akan memperlambat ataupun memperlama waktu reaksinya. Oke, kali ini kita lanjut ke praktikum kedua, yaitu konsentrasi. Oke guys, kali ini kita udah di percobaan kedua ataupun praktikum yang kedua. Nah, kali ini kita akan mempraktikumkan konsentrasi guys. Konsentrasi ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi.
Nah, kali ini udah ada alat bahannya. Di sini ada balon, ada botol, 2 botol ya guys ya. Di sini ada cuka dan di sini ada baking soda. Nah, sebelum itu langsung kita bukan kita sih, saya aja gitu kan. Nah, kali ini saya akan memasukkan cuka ke dalam botol sekitar 50 ml. Nggak banyak-banyak ya guys ya, kalau banyak-banyak mabuk aja. Ya pas. Oke, kali ini saya akan memasukkan baking soda ke dalam balon ini. Tetapi sebelum itu kita skip dulu videonya ya. Stay tune. Dah. Oke teman-teman, setelah melakukan prepare yang panjang, kali ini kita udah selesai untuk memasukkan baking soda ke dalam balon. Dan kali ini kita akan memasukkan baking soda ke dalam botol ini secara bersamaan. Saya menggunakan stopwatch. Kita mulai dari 1, 2, dan 3. Ya Allah. Nah, di sini kita udah dapat lihat bahwasannya balon yang warna orange lebih gede ataupun lebih besar dibanding balonnya warna biru. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya laju reaksi itu didefinisikan oleh konsentrasi reaktan. Yang mana semakin tingginya konsentrasi, maka semakin cepat ataupun semakin tinggi juga laju reaksinya. Jadi intinya semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi juga reaksi ataupun semakin laju juga laju reaksinya. Oke, habis ini kita lanjut ke praktikum yang ketiga. Udah? Oke, kita lanjut ke praktikum yang ketiga. Nah, kali ini praktikum yang ketiga kita akan menguji apakah faktor suhu ini benar-benar mempengaruhi laju reaksi. Nah, kali ini kita udah nyediain bahan dan alatnya. Di sini udah ada cangkang telurnya udah di dalam. Terus ini ada cuka. Nah, bagaimana kita cara mengujinya? Kali ini kita harus masukin dulu nih cukanya. Sekitar 2 sendok makan. Oke, setelah melalui proses yang panjang, saya udah masukin air panasnya ke dalam ini. Dan di sini air dingin. Ini kita sama-sama mengetahui di sini udah naik turun nih cangkang telurnya. Ayo kameramen, sini kameramen, kita lihat kameramen biar tahu para subscribernya kan. Nah, di sini air dinginnya. Nah, lihat nggak? Oke, di sini nggak ada terjadi apa-apa, walaupun adalah sedikit naik-naik gitu kan. Itu ada gelembung-gelembungnya. But kita lihat di air panasnya. Tuh, naik turun nggak tuh? Iya, karena suhu juga mempengaruhi lajunya reaksi. Karena semakin dinaikkannya suhu, maka semakin aktiflah pergerakan dari telurnya. Nah, dan juga semakin sering tumbukan antar partikelnya, dan semakin laju juga reaksinya. Dan sebaliknya, kalau misalnya semakin turun suhunya, maka semakin tidak aktif juga partikelnya dan semakin kecil tumbukan antar partikel, dan juga semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk laju reaksinya. Nah, sampai sini paham kan teman-teman? Jadi intinya semakin dinaikkan suhunya, maka semakin cepat dan aktif pergerakan antar partikelnya. Oke, kali ini kita lanjut ke berapa nih? Ke praktikum yang keempat. Oke guys, kali ini udah ke praktikum keempat. Nah, di sini praktikum yang terakhir kita akan menguji coba faktor yang terakhir, itu adalah katalis. Katalis. Kali ini kita akan mencoba apakah katalis ini memang mempengaruhi laju reaksi atau enggak. Kali ini udah ada alat bahannya. Ada 3 alat, yaitu ada 3 gelas, terus ada cuka dan ada backplate. Nah, kita salah satu ini botol yang pertama kita akan isi cuka, botol yang kedua kita isi backplate aja, terus kita botol yang ketiga baru kita memadukan antara
backline dan cuka. Oke, kali ini kita langsung aja masukin cukanya. Set. Lupa tadi guys, ada 3 besi yang harus kita masukin per botol ya. Jadi sini ada 2 jarum, 1 peniti. Nah, jarum kita masukin ke cuka. Masuk dulu. Udah, kita masukin ke backline-nya dan ini kita masukin ke botol ketiga. Kita akan tunggu sekitar 5 menit. Oke, teman-teman, di sini kita udah ada gelas 1, gelas 2 sama gelas 3. Nah, di ketiga gelas ini kita udah lihat di gelas yang pertama yang kita isi cuka itu nggak ada terjadi apa-apa ya teman-temannya, maupun pengaratan ataupun sesuatu yang berubah gitu, nggak ada. Terus yang kedua ini istilahnya isi backline dan di dalam ada jarum, ada besi guys. Nah, nggak ada sesuatu yang berubah. Nah, terus yang botol yang ketiga, bentar, di sini terjadi pengaratan teman-teman, terjadi pengaratan karena tadi kita isi cuka dan penggabungan sama backline. Karena dengan penambahan katalis tersebut akan menambah laju reaksi tetapi tidak mempengaruhi hasil reaksi tersebut. Nah, suatu katalis berperan dalam reaksi tetapi bukan sebagai reaksi ataupun produk. Nah, di sini kita udah lihat bahwasanya udah terjadi pengaratan guys, walaupun nggak kelihatan kali. Nah, tapi sebenarnya ini secara langsung ini udah terjadi pengaratan pada penitinya. Nah, kita lanjut ke kesimpulan. Baik teman-teman sekalian, setelah kita lihat tadi praktikumnya, kita udah dapat kesimpulan nih. Yang pertama itu adalah luas permukaan. Nah, luas permukaan semakin besar luas permukaan sentuhnya, maka semakin tinggi juga laju reaksi. Dan juga semakin tinggi tabrakan antar partikel dan semakin laju juga reaksinya. Nah, untuk kesimpulannya kedua itu adalah konsentrasi. Yang mana konsentrasi ini semakin tinggi konsentrasinya maka semakin tinggi juga laju reaksinya. Yang ketiga itu adalah suhu. Semakin tinggi suhu atau semakin dinaikkan suhunya maka semakin tinggi pergerakan partikel atau semakin aktif, dan juga semakin tinggi juga tabrakan antara partikelnya, dan juga semakin laju juga reaksinya. Dan yang keempat itu adalah katalis. Nah, katalis ini adalah merupakan salah satu apabila kalau misalnya kita tambahkan sebuah katalis maka akan mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil dari reaksi tersebut. Mungkin itu saja kesimpulan saya pada kali ini. Oke guys, terima kasih udah nonton video saya, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa tekan tombol di sudut kanan, dan semoga video saya dan video-video teman lainnya bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.